Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, di sini untuk menyambung video sebelumnya, yaitu terkait tentang menanam sayuran di pekarangan rumah yang tentunya sangat menguntungkan untuk kita. Kalau misalkan pada video sebelumnya, ya kalian bisa cek di deskripsi video ini atau nanti saya sematkan di kartu video ini, yaitu bagaimanakah cara kita menanam sayuran di pekarangan rumah yang tentunya sangat menguntungkan ya. Maka pada video ini kita akan melanjutkannya, yaitu untuk merawatnya. Kalau sebelumnya ini adalah cara menanamnya, maka di sini kita akan menunjukkan bagaimanakah cara saya untuk merawat tanaman sayuran yang ada di sekeliling rumah kita, sehingga pertumbuhannya ini nanti bisa maksimal ya. Kalau misalkan pertumbuhan maksimal ini, nanti tentunya kita akan bisa untung besar teman-teman. Minimalnya tergantung dari banyak sedikitnya dari tanaman yang kita sayur, termasuk juga varietasnya akan menopang dari kebutuhan dapur kita ya, untuk bumbu maupun juga sayuran. Oke sobat semuanya, kita mulai dari tanaman pertama saya, yaitu di sini ada serangga ini yang biasanya hidup di sayuran teman-teman. Nah, yang pertama kita mulai dari kacang panjang ya. Cara perawatan saya untuk kacang panjang ini kira-kira bagaimana teman-teman? Nah, demikian. Jadi untuk perawatan kacang panjang sesuai dengan pengalaman saya pribadi, ini adalah yang pertama itu kan saya membelinya itu dari bibit ya. Saya membeli dari bibit itu adalah dalam bentuk biji, yaitu di toko pertanian. Nah, untuk biji itu kita tanam nih, yaitu jaraknya sekitar ada 1, 2, 3, 4, ya 4 sampai 5 hasta ya, 4 sampai 5 kilan seperti ini. Nah, berikutnya ketika kita tanam, tentunya di sini saya itu setiap sore itu menyiraminya ya, supaya lembab, supaya pertumbuhannya ini bisa cepat. Nah, kemudian ketika kacang panjang dari biji itu sudah sampai sini, tingginya sekitar ada 1 kilan ya, atau sudah ada kelihatan daunnya, itu saya pupuk ya. Saya pupuk pertama itu urea dulu, tapi saya taruh di pinggir-pinggir ya, jangan terlalu dekat dengan akar. Karena kalau terlalu dekat dengan akar itu nanti akan menimbulkan panas ya pada akarnya, dan nanti akan berujung mati ya untuk tanamannya. Itu untuk kacang panjangnya. Kemudian setelah kita pupuk dengan urea sedikit itu, kemudian kita dangir nih, kita urukin di samping-samping akarnya supaya tertutup ya. Kemudian sampai dia tumbuh seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mulai naik seperti ini, maka kita upayakan untuk jalarannya ini kita berikan ini ya, lanjeran ya. Kalau di daerah saya itu namanya lanjaran. Kalau di daerah kalian namanya apa nih? Nah, ini supaya pertumbuhan dari kacang panjang, pohonnya ini dia bisa ngikut ini ya. Nah, ini kalau misalkan dia tuh kesulitan seperti ini, maka kita harus bantu ya. Kita bantu misalkan seperti ini. Nah, ini diungker nih ya. Dan di sini untuk kita merambatkan dari kacang panjang ini adalah searah dengan jarum jam, teman-teman. Searah dengan jarum jam ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti pertumbuhannya kurang maksimal dan nanti dia akan balik sendiri ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ketika sudah sampai di seperti ini, kita bisa tambah kalau misalkan sudah mau berbunga dan berbuah nih ya. Saya itu terbiasa, yaitu saya pupuk ya. Pupuk yang pertama itu ada Ponska. Ponska itu taruh di akarnya, agak sedikit jauh dari akar ya. Untuk Ponska itu bisa kita larutkan dalam air atau langsung kita taruh di tanahnya ya. Kemudian kalau ada gunturan-gunturan lagi kita ipuk lagi. Kemudian dari segi perawatan daun ini saya juga saya minimalisir ya. Kalau saya minimalisir untuk menggunakan obat-obatan yang kimia. Kalau saya seperti halnya di sini kemarin itu ada yang seperti ini. Ini kan saya semprot dengan air saja itu udah cukup ya, telur-telurnya ini udah bersih. Nah, itu jadi kita rambatkan sesuai dengan arah jarum jam. Misalkan saja yang seperti ini. Nah, ini kita rambatkan seperti ini ya. Tapi hati-hati jangan sampai nanti rusak ya. Nah, ini kita bantu rambatkan, nanti akan bisa lebat teman-teman. Oke, ini untuk kacang panjang. Kemudian untuk berikutnya, untuk kacang panjang jelas ya.
Ini kita tinggal ini aja, nanti menunggu ya. Jangan lupa juga di sini minimalnya setiap 2 hari sekali itu untuk tanaman kacang panjang saya ini saya sirami ya. Saya sirami yang warak gitu ya teman-teman. Yang kenyang di bagian akarnya sana. Kemudian dikit-dikit untuk di bagian pohon daun ini kita siram juga ya supaya adem teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu terong. Oke, ini adalah untuk tanaman terong saya. Ini sudah segini ya. Nah, ini hampir panen nanti. Nah, untuk tanaman terong ini pertama saya beli bibit itu adalah saya taruh di polybag dulu. Nah, untuk taruh di polybagnya contohnya adalah seperti ini. Nah, awalnya kalau misalkan pohonnya masih kecil gini, saya taruh di polybag. Ini fungsinya adalah untuk kita tuh memaksimalkan dari pertumbuhan si tanaman ini ya, tanaman terong ini. Nah, karena nanti kalau misalkan di sini ya, untuk adonan dari komposisi polybag ini medianya itu tanah liat ya, tanah liat ditambah dengan berambut atau sekam, ditambah dengan pupuk kandang. Kalau misalkan akarnya sudah penuh di sini, sudah penuh di ini, sudah tinggi ya, pohonnya sudah tinggi, akarnya sudah hampir memenuhi dari polybag, maka saya pindahkan menuju ke tanah yang luas seperti ini. Nah, ini kan di dalamnya ini ada polybag ya. Kemudian saya pindahkan sini, jadi dia itu pertumbuhannya bisa semakin maksimal ya. Nah, ini kalau misalkan kita nggak pindahkan itu bisa saja, namun biasanya itu nanti hanya berbuah 1 atau 2 saja, setelah itu nanti pohonnya kunting. Karena tidak bisa dengan bebas akarnya itu mencari nutrisi dan sumber hara yang ada pada tanah teman-teman. Dan kemudian yang ketiga itu adalah untuk merawat cabai. Cabainya gimana? Nah, cabai ini sejak kecil juga saya taruh di media ini isinya juga sama ya dengan yang tadi, yaitu ada sekam, kemudian tanah, kemudian juga ada apa itu, pupuk kandang. Nah, kalau misalkan sekiranya akarnya itu sudah memenuhi dari polybag ini juga kita pindahkan ya, seperti itu. Kita pindahkan ke tanah yang luas. Namun kalau misalkan kita pindahkan, jangan lupa kita itu sambil disirami ya. Kita upayakan sore hari atau pagi hari sambil kondisi tanah itu kita basahi supaya nanti tidak down nih akar dari sini dari polybag, nanti kita pindah sana itu enggak down ya. Dan kita upayakan meskipun kita pindah, ini dipindah plus polybagnya. Jadi di bawahnya itu kita lubang gitu supaya nanti dia tuh mudah untuk beradaptasi teman-teman. Itulah untuk cabai. Dan kemudian untuk berikutnya itu adalah untuk seksin ya, seksin atau sawi. Itu adalah pertama-tama tentunya untuk perawatannya. Ini kita tebar dulu ya, kita tabur dulu, kita gemburkan tanahnya. Kemudian kita tabur. Untuk tanahnya itu kita upayakan dicampuri juga dengan sekam, dicampuri dengan pupuk kandang. Kemudian kita tabur bibitnya dari sawi. Selanjutnya di sini nanti sekitar 15 hari pertama itu kita pupuk dengan urea, namun jangan dekat-dekat ya kalau sawi ini. Setelah itu sambil kita dangir, setelah itu kita tinggal siram saja nih mainnya. Oke, itu. Sementara itu mungkin teman-teman ada pertanyaan di kolom komentar ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar terkait tentang tanaman dan budidaya saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.